Bapak Ibu, Saudara, nama saya Pastor Kim Hongju. Nama Indonesianya Budiman. Budiman Kim. Itu nama Budiman diberi dari Pak Boas. Sudah saya kira 20 tahun lalu lebih. Dan saya pernah melayani di Indonesia selama 10 tahun. Dan sekarang saya melayani di suatu gereja, namanya Gereja Onnuri. Itu Onnuri artinya all nations, jadi bangsa-bangsa. Jadi di bagian misi sebagai direktur. Dan saya senang sekali karena mendengar bahasa Indonesia, lagu Indonesia dari worship. Karena saya sudah lama jarang pakai bahasa Indonesia dan jarang menyanyi dengan bahasa Indonesia. Saya pulang ke Korea hampir 8 tahun lalu lebih. Jadi sudah lama tidak pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa saya agak kurang kaku, tolong mengerti. Tapi saya senang, berterima kasih karena diundang pada malam ini dan bisa menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu di sini. Iya, waktu saya diminta berkhotbah atau ceramah di meeting ini, pertemuan ini, saya berpikir apa ya itu saya bisa men-sharing, membagi. Tapi karena saya sekarang mulai di bagian misi, saya sedikit mau berbicara tentang misi dan esensi gereja, hakikat gereja. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah atau dengar atau tidak, saya kurang tahu. Tapi apakah Bapak Ibu pernah dengar Lausanne Congress? Itu Lausanne Movement. Itu Lausanne Movement dimulai oleh dari Bapak Billy Graham di Amerika Serikat dan John Stott di Inggris pada tahun 1974. Dari 1974 itu kongres pertamanya, pertemuan pertamanya itu diadakan di Switzerland, Lausanne. Jadi namanya menjadi Lausanne. Jadi waktu itu hampir 2050 pemimpin gereja dari seluruh dunia, mereka berkumpul dan mereka berdiskusi, kemudian membuat suatu itu Lausanne Covenant. Jadi itu sangat mempengaruhi seluruh gereja di dunia. Dan Lausanne keduanya diadakan di Manila, Filipina pada tahun 89. Dan ketiganya diadakan di Cape Town di Afrika Serikat pada tahun 2010. Kemudian Lausanne keempat akan diadakan di Korea pada tahun 2024. Kami sedang menyiapkan Lausanne Kongres keempat. Jadi saya mungkin harapnya gereja Indonesia juga bisa ikut bersama. Mungkin kami mengira mungkin sekitar 5.000 pemimpin gereja akan berkumpul dari seluruh dunia. Jadi gereja kami dan tim kami juga sedang melayani, menyiapkan itu. Itu juga temanya World Evangelism. Jadi apa ya? Jadi World Mission. Untuk World Mission kita berkumpul. Iya. Jadi di sini di chatting sudah muncul ya. Jadi saya kira ada arti itu yang kita berbicara tentang misi. Saya bulan lalu saya pergi ke Inggris, UK, dan berkumpul beberapa tempat dan khususnya di daerah Wales. Wales itu daerah itu sebetulnya sangat terkenal
karena beberapa kali terjadi kebangkitan rohani yang besar. Jadi saya berkunjung beberapa gereja yang terjadi kebangkitan rohani besar. Mungkin 100 tahun yang lalu itu terjadi di suatu gereja di Swansea namanya, oleh Evan Roberts. Waktu itu dia pemuda, umurnya 27 tahun, tapi dia sangat menunggu kebangkitan rohani dan dia berdoa. Kemudian ternyata dia satu pertemuan, mungkin dia kepada gembala sidang meminta suatu kesempatan yang bisa berkhotbah, tetapi tidak dikasih. Jadi dia berkumpul dengan beberapa pemuda-pemudi, tapi di sana terjadi. Dan hari kemudiannya 50, hari kemudiannya 100. Akhirnya melalui dia hampir 2 juta jiwa diselamatkan. Dan itu apinya dari sana ke India dan sampai ke Korea juga 100 tahun yang lalu. Jadi gereja Korea bisa bangkit. Tapi waktu saya berkunjung gereja itu, sekarang apinya tidak ada. Cuma jemaahnya kurang mungkin lebih 10 orang, yang orang tua-tua ya. Mungkin saya berkunjung beberapa gereja, saya agak merasa sedih. Tapi tadi saya berharap lagi supaya kebangkitan rohani itu terjadi lagi di UK, Inggris, dan Eropa. Tapi puji Tuhan, sekarang di Indonesia atau Cina atau Amerika Latin, Afrika, sedang terjadi kebangkitan rohani. Kemudian sekarang banyak gereja mau mengikut misi dan mengutus misionaris. Dan saya 2 minggu yang lalu mengadakan seminar untuk itu pendeta-pendeta Taiwan. Ini kedua, dan hampir 600 pemimpin pendeta-pendeta Taiwan mereka ikut, dan mereka sangat menjadi semangat melalui seminar itu juga. Dan yang tokoh-tokoh yang besar juga ikut, dan mungkin gereja Korea, gereja Taiwan, Cina mau menjadi satu untuk misi juga. Jadi saya mungkin pada malam ini sedikit mau sharing. Kenapa kita harus mengikut atau melakukan misi? Kenapa itu? Saya akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 67 dari ayat ke-2 sampai 4. Mazmur pasal 67 dari ayat ke-2 sampai 4. Saya akan membaca. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Selah, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Amin. Kalau kita melihat ayat kedua, itu sekarang penulis Mazmur, mungkin dia Daud atau tidak, aku tidak tahu, tetapi dia sedang berdoa kepada Allah. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Selah. Sebetulnya kita sudah dipilih sebagai anak Allah, sebagai keluarga Allah. Jadi kita mempunyai hak doa yang kita bisa berdoa kepada Allah. Kemudian kalau kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pasti akan mendengar. Jadi waktu kita berdoa seperti ini, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Selah. Pasti Tuhan akan
memberkati kita dan Dia menjawab doa kita dan menyinari wajahnya kepada kita. Amin. Jadi mungkin sekarang juga kita berkumpul dan ya beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Dan karena Tuhan Yesus sudah membuka jalan kepada taatnya, jadi Tuhan pasti akan mendengar. Jadi siapapun, saya percaya bahwa orang percaya itu kehidupannya akan berubah dan diberkati. Jadi kita tahu kalau siapa saja memanggil nama Yesus dan kalau Yesus masuk ke dalam satu orang atau pribadi ke pribadi, kehidupannya pasti akan berubah. Dia akan hidup dan diberkati dan ya dia akan menikmati hidup yang kekal di dunia ini juga, bukan hanya di surga saja. Dan kalau Yesus masuk ke keluarga, satu keluarga itu akan berubah. Amin. Akan hidup. Dan semua kutuk akan diusir dan berkat akan masuk. Karena kalau waktu kita berdoa Tuhan menjawab dan Roh Kudus menyertai kita dan bersama dengan kita. Dan kalau Yesus masuk ke suatu di mana saja, tempat kerja atau satu kampung atau satu negara bangsa, ya mereka akan hidup dan diberkati. Tetapi waktu kalau kita melihat ayat ketiga, ya kita bisa berdoa dan akan diberkati oleh Tuhan, tetapi kelihatannya, katanya ada tujuan. Itu bukan hanya untuk berkat kita saja. Di sini ayat ketiga, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Itu artinya, kenapa kita harus diberkati? Kenapa kita harus dikasihani oleh Tuhan? Ya memang karena kita dikasihani oleh Tuhan. Karena kita adalah anak Allah. Tapi bukan hanya itu, supaya melalui kita, melalui kehidupan kita, jalan Allah dikenal di bumi dan keselamatan Allah di antara segala bangsa. Dan ayat keempat, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Itu artinya apa? Itu rencana Tuhan, dia memberkati kita supaya melalui kita, melalui berkat kita, orang lain atau bangsa-bangsa yang lain juga mengenal Allah, dan mereka juga diberkati. Jadi kita harus menjadi alat atau sumber berkat dan alat misi Tuhan. Jadi kalau kita lupa ini dan hanya kita meminta berkat kita sendiri saja, itu belum cukup. Tapi banyak orang, mereka tidak menyadari ini. Terkadang kalau kita berbicara tentang ini, banyak orang bilang, itu negara kita saja atau keluarga saya saja belum mengenal Tuhan dan mereka juga harus dilayani. Kenapa kita harus bermisi di luar negeri atau orang lain? Bukan begitu. Waktu Tuhan memilih kita dan memberkati kita, memang rencana Tuhan seperti itu. Melalui kita, Allah mau memberkati bangsa-bangsa. Kita harus mengingat ini. Jadi kalau kita
membaca Kejadian pasal 12 juga sama. Mungkin ini sangat terkenal, kita tahu bagaimana Allah memanggil Abram. Allah memanggil Abram, kemudian berbicara, ya, aku akan memberkatimu. Saya akan coba baca ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ya, kita tahu ini bagaimana Tuhan memanggil Abram, kemudian berjanji kepada Abram, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ya, kalau waktu Tuhan memilih seseorang, waktu dia memilih kita, ya itu sebetulnya berkat yang luar biasa bagi kita. Ya, hidup kita akan menjadi ya luar biasa. Tetapi itu juga ada tujuannya. Ayat ketiga, Allah berbicara bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi maksud dan rencana Tuhan bagaimana? Dia memanggil Abram, memang bukan karena Abram hebat dan dia baik, dia luar biasa. Dia orang tua, orang biasa, tetapi dengan kasih karunia Allah, anugerah Allah, memilih dia, memanggil dia, kemudian memberkati dia. Untuk apa? Karena oleh dia, semua bangsa dan suku diberkati. Jadi ada tujuan dan maksud waktu memilih dia. Jadi kita semua harus mengerti ini. Jadi Tuhan memanggil kita dengan tujuan itu. Bukan hanya Abraham saja. Sekarang saya tidak bisa mencari semua ayat-ayat, tetapi cuma hanya saya akan membaca satu lagi, itu 1 Petrus lagi pasal 2 ayat ke-9. Itu Rasul Petrus berbicara bahwa begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini kepada jemaat gereja. Jadi kepada gereja berbicara bahwa kamulah bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani. Kita tahu imamat itu sebetulnya siapa? Ya, fungsinya apa? Imamat dia adalah orang yang pengantara di antara Allah dan umatnya. Jadi kepada rakyat, umat, mengajar firman Allah, kemudian terhadap Allah, dia itu menghapus dosa umatnya. Jadi imamat itu, dia perannya sangat penting. Jadi kita juga semua dipanggil sebagai umat. Itu bukan hanya pribadi, gereja, komunitas juga dipanggil sebagai imamat. Jadi semua gereja harus menjadi imamat yang rajani. Tuhan memilih kita supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Allah, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi semua ini bukan hanya
seseorang atau pendeta atau misionaris atau orang khusus memberitakan Injil atau berbuat misi. Semua orang yang terpilih oleh Allah. Jadi kita sudah terpilih oleh Allah dan diberkati, dan itu memang kalau kita sungguh-sungguh mengerti Injil, sungguh-sungguh berdoa, kehidupan kita akan berubah dan keluarga kita akan ya berubah dan hidup dan ya di mana saja. Itu kalau Yesus sudah masuk pasti akan berubah. Tetapi itu berkat itu tidak boleh hanya dipakai oleh kitanya sendiri. Kita harus mengeluarkan itu berkat. Menyampaikan, membagikan. Itu namanya misi. Jadi saya mau agak sharing PPT, esensi gereja dan misi. Jadi kita perlu mengerti itu alasan keberadaan gereja. Itu apa? Banyak gereja mereka mau bertumbuh, berkembang, mau menjadi gereja yang besar. Jadi kita menginjili atau membuat program. Ya. Gereja kami juga salah satu mega church di Korea. Gereja kami juga ya jemaahnya sekitar 80.000. Jadi banyak orang hanya melihat, wah itu besar gerejanya. Tetapi itu yang lebih penting bukan yang gereja menjadi besar, mempunyai gedung yang besar atau ya jemaat banyak, bukan itu. Kita benar-benar perlu mengerti itu alasan keberadaan gereja itu apa. Itu adalah misi. Jadi kita tidak boleh hanya berada untuk dirinya sendiri, hanya untuk jemaat. Karena di luar gereja, di luar pagar gereja, ada banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah. Ada banyak bangsa-bangsa dan suku-suku yang belum mengenal Allah. Sebetulnya Allah mengutus kita dan memakai kita sebagai alat misi untuk mereka. Jadi Yohanes pasal 20 itu setelah Yesus bangkit, dia dinyatakan di antara murid-muridnya, kemudian dia berbicara begini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Yesus juga diutus oleh Allah Bapa, dan Yesus benar-benar mengerti tujuan dan maksud Allah, rencana Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Sebetulnya Allah mau memberkati seluruh dunia, seluruh bangsa. Jadi berkat di Taman Eden itu berkat itu presence of God, itu dia itu membesarkan atau menyatakan di seluruh suku dan bangsa dan seluruh bumi. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, itu tidak jadi. Kemudian memilih Abraham, kemudian melalui keturunannya mengutus Yesus. Kemudian Yesus datang ke dunia ini. Kemudian dia udah menghapus semua dosa dan kutuk kita di atas kayu salib. Kemudian sekarang sudah Yesus siap mengutus kita. Jadi dia bilang, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu kamu itu artinya gereja. Jadi semua gereja dan kita sendiri adalah orang yang diutus Allah
Mungkin diutus tempatnya masing-masing. Mungkin diutus tempat sekarang atau di bisa di luar negeri atau di tempat kerja atau di dalam keluarga. Yang penting kita harus mengerti, aku sekarang diutus di tempat ini, di dalam keluarga ini. Jadi saya harus melayani mereka supaya mereka mengenal Allah. Jadi satu tokoh teologi, Emil Brunner, dia sangat terkenal. Dia berkata begini, gereja berada karena misi, sebagaimana api berada dengan membakar. Jadi saya sangat suka ini. Jadi api berada karena dengan membakar. Seperti itu. Gereja juga berada karena misi. Kalau gereja lupa misi, hanya memfokuskan dirinya sendiri, itu sebetulnya gereja sudah hilang hakikatnya. Saya sedikit mau bicara tentang gereja kami itu. Pendiri namanya Ha Yongjo, itu di foto di sini ada. Beliau sudah meninggal 11 tahun yang lalu. Itu dia memulai gereja Unuri pada tahun 1985. Jadi sekitar 37 tahun yang lalu dia mengadakan. Tetapi sebelumnya memang saya tidak bisa bicara semua proses, tetapi dia sudah berpengalaman banyak dan dia mengerti sebetulnya gereja itu apa, hakikatnya apa. Kemudian dia mempunyai suatu impian, filsafat tentang gereja. Jadi dia memulai gereja Unuri. Saya sedikit mau sharing itu. Itu pendeta Yongjo Ha, sebetulnya dia mempunyai banyak penyakit. Dia punya kanker, sekarang maaf saya bahasa Indonesianya kurang, jadi yang mencuci darah itu apa namanya? Itu dia seminggu 3 kali mencuci darah, dan dia itu longnya rusak. Jadi dia mempunyai banyak penyakit. Jadi sebetulnya dia mau menjadi misionaris. Dia pergi ke Inggris, dia masuk ke WEC, WEC, itu suatu pada misi. Kemudian dia di training selama 1 tahun untuk menjadi misionaris. Tetapi karena masalah kesehatan dia ditolak. Dan di Inggris dia belajar juga dari John Stott. Kemudian dia mungkin karena penyakit, waktu itu juga dia sudah memulai atau mendiri satu gereja yang sangat bagus, tapi karena penyakit dia itu resign, mundur. Kemudian dia ke Inggris, tapi di Inggris selama 3 tahun dia lebih mengerti tentang gereja, dan dia mempunyai suatu visi dan impian tentang gereja. Jadi dia sering berbicara tentang satu eklesiologi. Saya bahasa Inggrisnya tahu bahasa Inggrisnya saya kurang. Yang penting dia selalu memikirkan ini. Dia mau mendirikan suatu gereja. Itu gerejanya bukan hanya gereja biasa, tetapi yang Yesus bermimpi, maksudnya Yesus mengendaki dari awal. Kemudian yang dinyatakan di Kisah Para Rasul. Jadi dia ingin mengerti hakikatnya. Jadi dia mau lagi memulai gereja seperti Kisah Para Rasul. Kemudian dia sering ngomong tentang eklesiologi Yesus.
Dan Matius pasal 16 ayat ke-18 19. Karena apa? Karena Yesus pertama kali memakai itu nama gereja di sini. Eklesia itu gereja. Mungkin Bapak Ibu juga tahu pasal 16 isinya apa. Pada suatu hari itu Yesus membawa muridnya ke Kaisarea Filipi, daerah Kaisarea Filipi, dan bertanya kepada murid-muridnya, itu kalian tahu aku siapa? Waktu itu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu itu Yesus sangat senang dengan jawaban itu. Kemudian Yesus berbicara begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di sini jemaatku itu bahasa Yunaninya eklesia, gereja. Jadi pertama kali Yesus bicara tentang ini kata eklesia, jemaatku, gereja. Jadi kita perlu mengerti ayat-ayat ini. Jadi mungkin di sini ada maksud dan kehendak Yesus terhadap gereja. Di sini Yesus berkata bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Di sini pertama kita bisa mengerti gereja itu apa. Pertamanya, gereja adalah gereja adalah komunitas yang mengaku pengakuan ini. Batu karang ini kita tahu itu apa artinya. Di Protestan kita mengertinya itu batu karang ini artinya engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu pengakuan itu. Jadi gereja itu bukan organisasi. Gereja itu bukan denominasi. Itu gereja adalah orang-orang yang mengaku pengakuan ini. Jadi siapa saja kalau mengenal Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup, ya, dan orang-orang yang mengaku ini kalau berkumpul dengan nama Yesus, itu adalah gereja. Bukan gereja itu gedung atau organisasi. Amin. Jadi Mesias itu apa artinya? Itu di Perjanjian Lama, orang Israel mereka menunggu Mesias. Itu raja yang benar, anak Allah, penyelamat yang diurapi oleh Allah. Jadi siapa saja kalau mengaku Yesus sebagai Mesias, itu raja dirinya sendiri, kemudian mengaku Yesus sebagai anak Allah, ya, dialah adalah gereja. Jadi lebih penting pengakuan ini. Jadi walaupun menghadiri ibadah, mereka belum mengaku pengakuan ini, itu belum tentu dia anggota gereja. Jadi pertama yang penting itu adalah semua orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias, Kristus, Juru Selamat. Jadi sehari-hari, bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Sehari-hari. Mungkin dia sudah bangkit dan sekarang juga hidup, dan sekarang juga dia menyertai kita. Jadi kita harus bertemu dengan dia sehari-hari, kemudian harus mengaku dia sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita, dan Gembala kita. Jadi saya juga kalau setiap hari kalau bangun, berdoa, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, pemilikku, Engkau adalah Rajaku. Jadi
hanya aku ingin mengabdi, mentaat kehendak-Mu. Jadi kita harus mengaku setiap hari ini. Kita harus bersama dengan Dia. Jadi Dia harus menjadi raja dan pemilik kita di dalam kehidupan kita. Ya, keduanya di sini Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan jemaatku. Katanya gereja itu pemiliknya adalah Yesus. Jadi pemilik gereja itu siapa? Itu bukan manusia atau pendeta atau ya elder, bukan, atau jemaat. Itu pemilik adalah Yesus. Jadi semua gereja harus mengaku pemilik itu adalah Yesus. Maka kita harus mencari kehendaknya. Jadi terhadap gereja kita, kehendak Allah itu apa? Kita harus merenungkan dan belajar itu. Jadi banyak gereja sebetulnya belum tentu mengerti ini. Tapi sekarang banyak teologian, banyak pemimpin gereja semua bersetuju bahwa tujuan dan alasan keberadaan gereja adalah misi. Jadi kalau itu kehendak Yesus, kita harus juga mengikuti itu. Jadi yang penting pemilik gereja adalah Yesus, bukan manusia. Ketiga, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gereja walaupun kecil atau lemah mempunyai kuasa dari Tuhan. Jadi kuasa dunia tidak bisa itu menghancurkan gereja. Keempat, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Itu penting. Katanya Yesus akan memberi kunci kerajaan surga. Itu mungkin Injil. Jadi hanya kepada gereja Injil itu diberikan. Mungkin Tuhan memakai banyak organisasi di dunia ini, itu perusahaan-perusahaan juga Allah mempunyai, dan pemerintah atau ya semuanya ada di dalam ada kehendak Allah, tetapi hanya gereja mempunyai kunci surga, kerajaan surga. Jadi kalau gereja memakai kunci kerajaan surga itu, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat dan di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Jadi itu pemerintah tentang misi sebetulnya. Jadi setiap gereja harus memakai kunci ini. Kalau tidak memakai kunci ini, banyak jiwa-jiwa akan masuk ke neraka. Jadi Tuhan Yesus memberi kunci kerajaan surga itu supaya gereja itu pakai kunci itu, yaitu menyampaikan Injil. Dan lagi pendeta Yongjoha atau gereja kami merenungkan kisah para rasul, karena kami percaya bahwa itu gereja di kisah para rasul paling dekat dan mirip dengan gereja yang dihendaki oleh Yesus. Kemudian kita mencari banyak ciri khas gereja dari kisah para rasul. Jadi waktu kita membaca kisah para rasul, gereja di kisah para rasul adalah komunitas Roh Kudus yang mengalami kehadiran Roh Kudus, dan komunitas memelihara yang menegakkan para muridnya, dan komunitas saksi yang menyampaikan tentang salib dan kebangkitan, komunitas penderitaan dan komunitas penginjilan seperti itu. Dan gereja yang dihendaki oleh Allah itu
sangat jelas di Matius pasal 28. Kita tahu itu ada Great Commission. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia memerintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul semua sama. Setelah Yesus bangkit, itu dia memerintah kepada gereja supaya mereka ikut misi. Maka gereja kami juga itu dari firman ini membuat filosofi pelayanan gereja. Jadi dari eklesiologi Alkitab itu mengeluarkan filosofi pelayanan gereja Unerik. Jadi melalui itu gereja kami waktu dimulai, kami ingin menjadi komunitas ibadah, komunitas Roh Kudus, komunitas misi. Karena gereja di Kisah Para Rasul seperti itu. Dan ciri khas gereja yang ideal. Lagi kami dari Kisah Para Rasul dan dari Matius itu mencari ciri khas gereja yang ideal, gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi di gereja Roh Kudus itu sangat penting karena di Kisah Para Rasul itu gereja diadakan oleh Roh Kudus dan selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi kami juga sangat ingin menjadi penuh dengan Roh Kudus dan gereja yang secara aktif dilayani oleh orang awam. Jadi kalau kita melihat Kisah Para Rasul, bukan hanya rasul-rasul mereka melayani, tetapi mereka itu mengurapi diakon-diakon juga, mereka melayani bersama dengan jemaat. Jadi gereja kami juga, maka bukan hanya pendeta atau misionaris. Dari seluruh jemaat kami mendirikan pelayan-pelayannya. Jadi visi kami mau mendirikan 10.000 pelayan dari jemaat kami. Jadi gereja kami itu banyak orang awam, mereka menjadi pemimpin-pemimpin di banyak bidang. Jadi mereka memulai banyak pelayanan-pelayanan dan itu menjadi pelayanan besar itu yang sekarang mempengaruhi seluruh dunia. Dan gereja yang dipimpin oleh visi, bukan manusia. Jadi kami mempunyai beberapa visi. Pertamanya, kami ingin melihat gereja yang seperti Kisah Para Rasul, yang menulis terus Kisah Para Rasul. Jadi kami visinya H29, Kisah Para Rasul pasal 29, itu artinya Kisah Para Rasul selesainya 28, tetapi Yesus itu menyuruh kepada murid-muridnya supaya mereka menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Tetapi Kisah Para Rasul belum itu Injilnya disampaikan sampai ujung bumi, hanya di Roma. Rasul Paulus dia melayani, maka Roh Kudus masih sedang menulis Kisah Para Rasul. Kami percaya begitu, jadi kami juga ingin mengikuti Kisah Para Rasul, jadi H29 kan. Itu visi, dan kami mau mengutus 2.000 misionaris ke seluruh dunia, kemudian mendirikan 10.000 pelayan-pelayan dari orang awam,
Jadi kami sebetulnya sudah mengutus 2.000 misionaris lebih. Nah, sekarang ingin mengutus 2.000 misionaris yang sedang aktif. Maksudnya sekarang yang aktif 900 kira-kira, tetapi jumlahnya yang pernah ikut misionaris 2.000 lebih. Jadi nilai pelayanan gereja UNRI itu kami sangat mementingkan firman Tuhan karena Kisah Para Rasul sangat mementingkan pelajaran atau firman Tuhan itu pemuritannya. Maka gereja kami juga ada banyak program dan pemuritannya sangat dipentingkan dan kami mementingkan Roh Kudus dan komunitas seperti sel atau itu. Tapi bukan hanya itu. Gereja kami ingin menjadi berkat bagi dunia juga. Jadi ada banyak pelayanan untuk orang yang miskin atau orang yang susah atau orang yang punya masalah seperti dan ingin melakukan misi untuk seluruh bangsa. Dan gereja dan struktur pengiriman misionaris terlihat dalam sejarah. Kenapa saya berbicara ini? Karena mau saya menjelaskan struktur gereja kami, tetapi ini saya akan lewat. Agak terlama ya. Itu yang penting kami ingin menjadi Alkitabiah. Dan sekarang di gereja kami ada dua struktur. Pertamanya gereja lokal ada. Jadi di sini. Kemudian badan misi. Itu bukan hanya badan misi yang di luar gereja. Gereja kami sendiri membuat banyak badan misi. Jadi bersama dengan misi. Kenapa ini penting? Karena saya mungkin tidak menjelaskan sejarahnya. Kalau melihat sejarah gereja, banyak gereja mereka terkadang mereka merasa tidak perlu badan misi. Mereka kira mungkin gereja itu hakikat atau esensi atau tujuannya misi, jadi gereja sendiri bisa melakukan misi. Tetapi seperti kita tahu, gereja mempunyai banyak fungsi, bukan hanya misi. Jadi terkadang ibadah atau pemuritan atau fellowship, ya ada banyak. Jadi kalau gereja walaupun ingin melakukan misi, tetapi gereja sendiri susah melakukan itu. Biasanya gembala sidang mereka sibuk dengan urusan gereja. Maka kita perlu badan misi. Tetapi badan misi juga kalau tidak ada gereja, mereka tidak bekerja bersama dengan gereja, mereka menjadi lemah. Mereka juga tidak bisa berfungsi. Jadi harus gereja dan badan misi harus bersama. Jadi mungkin sedikit kalau menjelaskan gereja kami, itu dua fungsi. Lokal itu namanya modality. Ralph Winter, dia menamai gereja lokal itu modality. Jadi gereja kami juga mempunyai banyak organisasi di dalam gereja. Jadi ada headquarter ibadah, pemuritan, dan pemuda-pemudi, atau ya headquarter keluarga, misi sosial, dan sekarang hampir 14 itu departemen ada. Tetapi kami itu membuat badan misi juga. Tadi saya melihat foto itu Pak David Basuki yang sekarang mungkin Adria mau manajemen, aku tidak tahu itu toko buku Kristen.
Tapi dari awal kami juga itu mencetak banyak buku-buku Kristen, kemudian membuat majalah Kristen dan banyak bahan-bahan renungan. Jadi sangat mempengaruhi gereja Korea. Jadi itu ruang kuliah Tyrannus namanya. Itu kemudian TIM itu badan misi yang mengutus misionaris luar negeri itu. Jadi mereka sekarang mempunyai 450 sekitar misionaris dan CGN TV, itu Christian Global Network, itu siaran kekristenan itu 24 jam seluruh dunia dengan bahasa Inggris, Korea, Cina, atau Spanish, Indonesia juga ada. Iya, jadi melalui TV ya menginjili. Dan kami mempunyai NGO juga, non-government organization, Better World, itu untuk menolong itu bangsa-bangsa yang sekarang mengalami kesulitan seperti ya emergence, sekarang Ukraina atau yang kemarin Syria, Afrika. Kalau itu kami mengutus timnya, kemudian misionaris atau staff-staffnya. Jadi sekarang sekitar 30 negara kami sedang melayani. Dan honorary admission di Korea sekarang ada banyak orang asing, orang luar negeri, sekitar 2.500.000. Jadi kami melayani mereka. Jadi di gereja kami ada 30 bahasa itu worship community-nya. Jadi pelayanan itu. Dan di sekolah kaum bapak atau ya dan sebagainya. Sekarang ya misionaris juga sekarang 78 negara, sekitar 900 misionaris sedang melayani. Kenapa saya memperkenalkan kasus gereja kami? Yang saya mau bicara hanya ini. Allah memilih kita, kemudian melalui satu orang atau satu gereja mau memberkati bukan hanya satu keluarga, seluruh suku dan bangsa. Itu rencana Allah. Dari Abraham, bukan hanya Abraham saja. Kalau kita membaca Alkitab, itu sangat jelas. Tuhan memilih kita dan memberkati kita, dan melalui kita seluruh bangsa, Allah mau memberkati seluruh bangsa dan suku. Jadi yang mengerti visi dan tujuan Allah itu, mereka waktu mentaati benar-benar menjadi berkat Allah. Kalau gereja kami, kasus gereja kami, itu satu orang, beliau sudah meninggal dunia, tapi pendeta Hayongjo, walaupun dia punya banyak penyakit, tetapi benar-benar dia mengasihi Tuhan dan mengerti hati Bapa. Kemudian dia ingin mentaati, dia selalu memfokuskan itu hakikatnya. Dia begitu mengasihi gereja. Karena apa? Karena dia tahu potensi gereja di kerajaan Allah. Dia selalu bicara, gereja adalah harapan bagi dunia. Gereja adalah harapan. Tuhan ingin memakai gereja untuk memberkati seluruh dunia. Kemudian dia benar-benar memfokuskan. Kemudian itu visi itu dimulai dari satu orang, tapi 30 tahun kemudian
menjadi sepertinya pohon yang besar, hutan. Bukan hanya saya kira gereja Unuri saja. Ada banyak kasus-kasus gereja di sejarah gereja. Waktu satu orang melihat visi, itu gereja dia atau kehidupan dia bisa dipakai untuk kerajaan Tuhan dengan seperti itu. Tapi kalau kita hanya memfokuskan dirinya sendiri atau organisasinya sendiri atau gerejanya sendiri, jadi hanya memikirkan bagaimana membesarkan atau bertumbuh organisasi saya, membuat organisasi yang lebih besar. Dan kalau tidak peduli di luar organisasi atau dunia, masalah dunia, ya akhirnya mereka akan terlupa atau dibuang. Seperti Israel yang lupa misi mereka. Kalau kita melihat Keluaran pasal 19, Allah waktu memanggil mereka, kamu adalah imam kerajaanku, imam kerajaan. Jadi mereka seharusnya menjadi imam bagi bangsa-bangsa. Tapi mereka lupa panggilan itu. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Waktu itu bagaimana? Kita tahu sejarah Israel. Bagaimana? Mereka nantinya menjadi, mereka hampir terbuang dari Tuhan. Tetapi orang yang mengingat visi dari Tuhan terhadap ini misi, terus-menerus akan dipakai. Jadi saya harapnya di antara gereja Korea atau di antara gereja Indonesia atau gereja Afrika atau Cina, yang gereja-gereja yang mengerti panggilan ini, kita harus bergandengan tangan dan kita harus berkomitmen lagi untuk world evangelism, penginjilan dunia ini. Karena Tuhan, karena Allah ingin memberkati seluruh umat dan bangsa melalui kita. Dan tahun 2024, kenapa 5.000 pemimpin gereja berkumpul lagi? Karena ingin diskusi lagi, bagaimana pada zaman ini kita bisa menginjili lagi generasi baru atau ya negara-negara yang belum dijangkau, bagaimana itu kita mau bicara lagi. Jadi saya harapnya Bapak Ibu di sini dan gereja Indonesia juga bersama-sama dengan gereja dunia bergandengan tangan dan berkomitmen bersama. Amin.